Perkenalkan, nama saya Atia Niscita Kotrunada, mahasiswa Ilmu Perpustakaan, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Angkatan 2019, dengan NIM 19 50 30 70 71 11 029, Angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori dan praktik pemberkasan arsip atau rekod. Teori dan praktik pemberkasan rekod atau arsip. Apa itu pemberkasan arsip? Pemberkasan arsip atau filing adalah penyusunan file secara sistematis, logis, kronologis sesuai metode pemberkasan, agar arsip cepat, tepat, akurat untuk dapat ditemukan kembali. Sistem pemberkasan adalah cara atau metode penyimpanan arsip secara sistematis ke dalam peralatan menurut aturan yang telah direncanakan. Apapun sistem pemberkasan yang Anda pilih atau sistem yang diadopsi dari intuisi Anda, ada dua hal penting yang perlu diingat, yaitu pertama, sistem pemberkasan sederhana. Sistem pemberkasan sederhana adalah yang mudah digunakan dan dipahami. Yang penting, sistem tersebut dapat memenuhi waktu jangka panjang. Kesederhanaan sistem pemberkasan mengorbankan kekhususan atau ketepatan, tetapi lebih meningkatkan kemudahan dan kecepatan penggunaan. Yang kedua, yaitu adalah rekod. Rekod yang diberkaskan dalam skema, yaitu yang membantu kemudahan Anda untuk mencarinya. Bentuk pernyataan sederhana adalah berkas untuk penelusuran. Sebagai contoh, jangan memberkaskan invoice berdasarkan nomor invoice bila mencarinya berdasarkan nama vendor. Tidak ada skema pemberkasan tunggal yang terbaik untuk setiap kantor. Bahkan mungkin tidak ada sistem yang satu untuk setiap series rekod dalam satu kantor. Sebagai contoh, unit kerja keuangan akan menggunakan sistem berbeda dengan unit kerja kepegawaian. Jadi, yang penting untuk diingat bahwa sistem pemberkasan sederhana, mudah diingat dan digunakan. Banyak orang yang akan menggunakannya dan lebih mudah untuk menjelaskan kepada petugasnya. Lebih penting lagi bahwa satu yang harus diingat, sistem pemberkasan yang diadopsi atau dibuat memungkinkan untuk memberkaskan rekod secara efisien dan efektif dalam penemuan kembali rekod. Dengan kata lain, agar persyaratan rekod yang lengkap dan akurat terpenuhi, maka organisasi harus membangun sistem pemberkasan agar rekod dapat dicari dan ditemukan kembali sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pemberkasan rekod atau arsip. Badan korporasi menciptakan dan menerima rekod sebagai bagian kegiatannya. Rekod yang diciptakan maupun yang diterima harus disusun, disimpan untuk ditemu balik kemudian digunakan oleh pemakai. Penyimpanan ini memerlukan sebuah sistem tersendiri. Untuk menyusun rekod, kita memerlukan sistem pemberkasan. Artinya, penyusunan arsip dinamis secara sistematis, logis, yang menggunakan angka, huruf, kombinasi angka dan huruf untuk identifikasi rekod. Rancangan sistem pemberkasan adalah merupakan perkiraan dan penentuan kebutuhan di dalam rangka implementasi penyimpanan berkas. Fungsi dari rancangan pemberkasan ini adalah untuk 1. Menentukan sistem pemberkasan untuk seluruh subjek atau masalah yang terdapat dalam skema klasifikasi. 2. Menentukan susunan pemberkasan rekod untuk setiap kelompok rekod, mulai dari tingkatan dokumen, subfile, file, dan series. Semua ini merupakan dasar untuk melakukan pemberkasan, penataan, dan penyimpanan serta temu kembali rekod.
Sistem pemberkasan ini merupakan jantung dari kegiatan penyimpanan dan temu kembali informasi. Faktor yang harus diperhatikan dalam menentukan sistem pemberkasan adalah 1. Menemukan rekod. 2. Menentukan bidang-bidang kegiatan organisasi. 3. Menentukan karakteristik organisasi. Terdapat beberapa pandangan tentang macam metode pemberkasan, seperti Kennedy pada tahun 1998 menyatakan secara garis besar pemberkasan menggunakan sistem numerik dan sistem abjad. Lalu ada Sulistyo pada tahun 1999 menyatakan terdapat sistem utama pemberkasan rekod yaitu abjad, numerik klasifikasi, kronologis, dan warna. Menurut Gunarto pada tahun 1991, Anbenik 1989, dalam Arma, dan Martono pada tahun 1990, dari metode pemberkasan yang ada secara garis besar, pemberkasan digolongkan ke dalam 3 jenis, yaitu sistem numerik, angka, sistem abjad, dan sistem subjek. Sistem pemberkasan yang disebutkan di atas merupakan pengolahan rekod yang tercetak atau konvensional. Dewasa ini telah banyak kantor menggunakan media elektronik untuk manajemen rekodnya. Kata Agus Sugiarto pada tahun 2005 mengatakan dengan menggunakan media elektronik diharapkan akan membantu pihak pengelola arsip untuk dapat mengelola dokumen dengan baik dan hal penyimpanan, pengolahan, pendistribusian, dan perawatan dokumen. Lebih lanjutnya, Agus Sugiarto pada tahun 2005 mengatakan penggunaan media elektronik dalam pengelolaan arsip inilah yang sering disebut dengan sistem pengarsipan elektronik yang berbasiskan dengan penggunaan komputer. Terdapat 5 sistem utama pemberkasan rekod, ialah abjad, numerik, klasifikasi, kronologis, dan warna. Susunan abjad masih dapat diperluas lagi menurut abjad nama, abjad geografi, dan abjad subjek. Beberapa sistem dapat dikomunikasikan menjadi sistem campuran. Misalnya, abjad dengan numerik dikenal sebagai sistem alfanumerik, atau abjad geografi ditambah dengan abjad nama orang ataupun abjad dikomunikasikan dengan warna, kata Sulistyo Basuki pada tahun 2003. Sistem numerik yaitu sistem yang menggunakan nomor atas dasar urutan angka atau nomor, biasanya dari angka terkecil ke angka terbesar. Sistem berabjad. Sistem ini merupakan sistem atas abjad, yaitu menggunakan urutan abjad nama orang, organisasi, nama subjek, atau nama lokal geografi. Sistem subjek. Sistem ini mempunyai diterapkan pada rekod korespondensi atau surat dan sejenisnya. Kegiatan lain seperti penelitian, rekod kasus, dan sebagainya. Kombinasi yaitu sistem dapat dikomunikasikan antara abjad, nomor yang dapat menunjukkan subjek atau lainnya. Selanjutnya, persyaratan untuk sistem pemberkasan rekod. Yang pertama, sistem harus sederhana untuk mengurangi tingkat kesalahan dan memfasilitasi penggunanya untuk semua pegawai. Yang kedua, berkas harus mengandung informasi yang berhubungan dengan kegiatan dan fungsi yang mana didokumentasikan. Yang ketiga, sistem harus mempunyai struktur numerik atau alfanumerik yang setiap unsurnya sama dengan fungsi judul, berkas maksimum 4 unsur. Jenis berkas seperti ini yang sudah dijelaskan di atas yaitu abjad, numerik, alfanumerik, dan kata kunci. Sistem yang umum digunakan adalah alfanumerik. Selanjutnya, kesesuaian. Sistem harus memenuhi kebutuhan pengguna atau departemen. Lalu, pemeliharaan yang baik. Adanya sistem yang membentuk untuk mencari,
cukup aman, kebijakan tentang penyiangan yang jelas, kontrol rekod yang sesuai pada pencipta, dan penambahan pemberkasan, penyimpanan yang aman dan cukup untuk bahan arsip. Selanjutnya, dapat mengadaptasi, sistem harus fleksibel dan cukup dalam memenuhi kebutuhan organisasi. Lalu, aksesibilitas. Sistem harus memungkinkan pengguna untuk mengklasifikasi rekod dan dapat mencarinya tanpa ada gangguan. Lalu, akuntabilitas. Harus mencakup mekanisme audit sehingga menjaga kegagalan praktek dan prosedur. Sistem pemberkasan dapat gagal untuk mengoperasikan secara efektif dengan alasan seperti beban terlalu berat, tidak adanya rujukan silang, koresponden yang usang, tidak adanya sistem untuk penemuan kembali, tidak sesuai perlengkapan, lamanya waktu penemuan kembali, berkas yang menumpuk, dan semuanya harus ada pendekatan untuk merevisi dan menyimpan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan proses pemberkasan arsip. Proses pemberkasan arsip dilakukan sebagai berikut. 1. Surat-surat yang akan diberkaskan atau disimpan dalam filing kabinet sudah mendapat disposisi simpan. 2. Jika ada surat-surat yang terkait digabungkan menjadi satu berkas, beri klip dan setiap berkas diberi nomor urut. 3. Sebaiknya dalam satu map berisi satu berkas. 4. Di depan berkas, kita beri sekat kelompok tersier yang berisi sub-sub masalah. Biasanya, sekat kelompok tersier berwarna merah. 5. Di depannya, kita beri sekat kelompok sekunder yang berisi submasalah. Sekat kelompok sekunder mempunyai tab di tengah atau lebih ke kanan daripada sekat kelompok premier. Biasanya, sekat kelompok sekunder premier berwarna hijau. Keenam, di paling depan kita beri sekat kelompok premier. Sekat ini mempunyai tab pada ujung kiri. Dikelompokkan premier ini berisi pokok masalah. Biasanya, sekat kelompok premier berwarna putih. Sekat atau quote merupakan petunjuk dan pemisah antara kelompok masalah yang satu dengan kelompok masalah lain. Sesuai dengan pengelompokan masalah pada klasifikasi arsip, sekat atau quote terbuat dari karton tebal, tujuannya agar dapat berdiri tegak dan memiliki bagian yang menonjol yang disebut dengan tab. Yang ketujuh, arsip yang sudah tersimpan dalam satu berkas disimpan di map gantung arsip. 8. Setiap itu baru masukkan ke filing kabinet. 9. Setiap filing kabinet diberi nama. 10. Begitu juga lacinya diberi nama. Lalu, setiap tahun kita buat daftar isi setiap laci. Letakkan daftarnya di paling depan. Lalu, selanjutnya, sarana pemberkasan arsip. Di dalam pemberkasan arsip membutuhkan sarana. Sarana pemberkasan arsip yaitu 1. Filing kabinet. Filing kabinet yaitu lemari arsip yang terdiri dari beberapa laci, antara 1 sampai 6 laci, tetapi yang paling banyak digunakan adalah 4 dan 5 laci. Setiap laci dapat menampung kurang lebih 5.000 lembar arsip ukuran surat yang disusun berdiri tegak lurus atau vertikal berderet ke belakang. Filing kabinet berguna untuk menyimpan arsip atau berkas yang masih bersifat aktif. Sebelum arsip disimpan ke laci, terlebih dahulu arsip-arsip tersebut dimasukkan ke dalam folder atau folder gantung atau hanging folder. Penyimpanan arsip dalam laci sebaiknya tidak ketat padat. Di samping pembuatan pekerjaan pencarian menjadi sulit, juga dapat merusak arsip yang ada di dalamnya. Dengan demikian, sebaiknya arsip disimpan di tidak lebih dari 4.000 surat dengan folder sekitar 40-50 folder dan quote 20-40 lembar. 2. Sekat atau quote. Pengelompokan arsip berdasarkan urutan abjad sehingga akan mempermudah untuk menentukan lokasi arsip secara tepat dan cepat. Jenisnya premier, sekunder, dan tersier. Yang ketiga, folder. Folder adalah suatu tempat untuk menyimpan ataupun menampung file-file, baik itu file sistem maupun file data atau dokumen. Yang keempat, label.
Label adalah kertas yang ditempelkan di tab atau guide. Label yang dipergunakan sebaiknya mempergunakan kertas yang berkualitas agar tidak mudah rusak, mudah dihapus dengan tidak meninggalkan bekas, dan mudah dibaca karena berwarna terang. Yang kelima, rak arsip. Rak arsip adalah lemari tanpa pintu, tempat menyimpan arsip yang disusun secara lateral atau menyamping. Arsip-arsip yang akan disimpan di rak terlebih dahulu dimasukkan ke dalam ordner atau kotak arsip. Ordner atau kotak arsip ditempatkan di rak arsip sehingga tampak punggung dari ordner atau kotak arsip, yang berguna untuk menempatkan label atau judul dari arsip yang ada di dalamnya. Rak arsip dapat dibuat dari kayu atau besi. Yang keenam, tanda keluar atau out indikator. Tanda keluar atau out indikator adalah alat yang dipergunakan untuk menandai adanya keluarnya arsip dari laci atau filing kabinet. Apabila yang dipinjam satu folder, maka yang digunakan out guide. Sedangkan bila yang dipinjam hanya beberapa lembar, maka dipergunakan out sheet atau lembar keluar. Adalah alat yang dipergunakan untuk menandai adanya keluarnya arsip dari laci atau filing kabinet. Yang terakhir, pedoman arsip. Dalam pelaksanaan pemberkasan arsip juga mempunyai pedoman, yaitu NSPK, nilai, standar, prosedur, dan kriteria. NSPK ini memuat tentang sarana pemberkasan, prosedur pemberkasan, dan tenaga pelaksana pemberkasan non-formal maupun informal. Dalam penerapan petunjuk pelaksanaan pemberkasan arsip disesuaikan dengan kondisi unit kerja masing-masing terhadap hal-hal yang spesifik. Untuk sekarang, itu saja yang dapat saya sampaikan dalam materi teori dan praktik pemberkasan arsip atau rekod. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih.